Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cindy Mareta Felicianti. Saya kelas 12 multimedia dan saya sekolah di SMK Taruna Tari. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 12 tentang surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatannya. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan. Fungsi lamaran pekerjaan 1. Sebagai tanda tertulis atau resmi mengajukan permohonan pekerjaan. Yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja, karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut bersifat resmi. 2. Sebagai alat komunikasi. Salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. 3. Sebagai bahan pertimbangan. Ini sudah dijelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi kerjanya yang kosong. Cara membuat surat lamaran kerja. 1. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. 2. Tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran, karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang, serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. 3. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai suatu perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai sebagai pribadi seseorang. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan suatu kalimat. Contohnya seperti ini, Bandung, 28 Agustus 2018. 2. Lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lem atau hal. Angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran (2) 1 lembar, perihal (2) lembar kerja. Seperti itu contohnya. Alamat surat. 1. Tidak menggunakan kata-kata kepada. 2. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. 3. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. 4. Tulisan jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat. 5. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisannya. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya. Walaupun diganti baris seperti biasa juga tetap dapat digunakan. Alinea pembuka. Dalam alinea pembuka, sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Isi
Identitas yaitu suatu keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan surat, keterangan di atas awalannya kata tidak menggunakan huruf besar. Maksud dan tujuan merupakan suatu keterangan tentang alasan pengiriman atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Maka, sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Di sini saya akan menyebutkan struktur surat lamaran pekerjaan. 1. Sistematika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran. 3. Halaman. 4. Alamat surat. 5. Salam pembuka. 6. Alinea. 7. 6. Alinea pembuka. 7. Alinea isi. 8. Alinea penutup. 9. Salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Ada yang tahu apa saja bagian-bagian surat lamaran kerja? Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian surat lamaran kerja. 1. Tempat dan tanggal pembuka surat lamaran. 2. Halaman atau perihal. 3. Lampiran berkas. 4. Alamat yang dituju. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat yang bisa dibagi menjadi 4 bagian, yakni suatu paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran, dan lain-lain. 7. Paragraf penutup. 8. Salam penutup. Dan yang terakhir, nama terang pelamar dan tanda tangan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran yang baik sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai suatu bentuk yang menarik. 2. Mempunyai suatu bahasa yang menarik. 3. Menggambarkan suatu kemampuan pelamar. Dan yang terakhir, tempat pada suatu sasaran. Apa sih unsur-unsur surat lamaran pekerjaan? 1. Kepada kepala surat. 2. Tempat dan tanggal penulis surat. 3. Salam pembuka. 4. Pembuka surat. 5. Tujuan surat lamaran pekerjaan. 6. Lampiran persyaratan yang ditentukan. 7. Penutup surat. Dan 8. Tanda tangan dan nama jelas. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.